Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen komputer, interaction, fetch, dan execute. Di sini saya mengambil PowerPoint dari Bapak Abdul Halim Ansor, Eskom Mkom. Beliau dosen Universitas Pelita Bangsa. Oke, lanjut aja ke materinya. Di sini ada siklus interupsi. Siklus interupsi tersebut memiliki dua langkah. Langkah pertama adalah fetching, yang kedua adalah execute. Langkah pertama, fetching, berfungsi untuk membaca sebuah siklus instruksi. Kemudian akan dilaksanakan oleh execute. Jadi execute ini berfungsi untuk pelaksana. Contohnya di sini. Ketika ada sebuah siklus instruksi, akan dibaca oleh instruksi selanjutnya adalah pembacaan oleh fetch. Kemudian akan dilaksanakan oleh executing. Jadi siklus execute ini akan berulang. Jadi akan berulang. Kalau sesuai datanya yang akan dilaksanakan. Jika tidak, akan berhenti atau ditangguhkan. Jadi siklus fetch ini contohnya ya, program counter atau PC berisi address, instruksi berikutnya akan diambil. Prosesor akan mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang ditunjukkan oleh PC. Kemudian naikkan PC, kecuali ada perintah tertentu. Instruksi ini dimasukkan ke instruction register atau IR. Prosesor menginterpret dan melakukan tindakan yang diperlukan. Kemudian execute cycle atau siklus execute. Di sini ada prosesor memori melakukan transfer data antara CPU dengan main memory. Kemudian prosesor I/O melakukan transfer data antar CPU dengan I/O modul. Kemudian data processing atau operasi aritmetik dan logikal pada data tertentu. Kemudian kontrol. Di sini mengubah urutan operasi, contohnya jam. Kemudian kombinasi di atas. Lanjut, interrupt. Interrupt adalah kejadian yang menyebabkan microcontroller berhenti sejenak untuk melayani interupsi tersebut. Program yang dijalankan pada saat melayani interupsi disebut interrupt service routine. Setelah selesai melayani interupsi, maka program yang tadi berhenti dilanjutkan kembali. Kemudian microcontroller menyediakan 5 sumber interupsi. Contohnya 2 interupsi eksternal atau kemudian 2 interupsi timer dan satunya adalah interupsi port serial. Register yang mengontrol interupsi yaitu IE atau interrupt enable dan IP atau interrupt priority. Interrupt itu sendiri adalah sinyal dari peralatan luar atau permintaan dari program untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Jika interrupt terjadi, maka program dihentikan terlebih dahulu atau ditangguhkan untuk menjalankan rutin interrupt. Apa sih fungsi dari interrupt atau interupsi? Mekanisme penghentian atau pengolahan instruksi dalam CPU kepada routine interupsi. Hampir semua modul seperti memori dan I/O memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian routine instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda. Kemudian tujuan interupsi sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Di sini ada kelas-kelas interrupt sebagai
atau sebagai terjadinya interrupt. Satu program dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi sebagai hasil dari suatu eksekusi instruksi. Yang kedua, timer dibangkitkan oleh timer di dalam prosesor. Kemudian yang ketiga, I/O dibangkitkan oleh I/O controller untuk memberi sinyal penyelesaian normal atau memberikan sinyal berbagai kondisi error. Kemudian HW failure dibangkitkan oleh kegagalan seperti kegagalan daya atau memory parity error. Kemudian ada proses interupsi. Dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain. Saat satu modul telah menyelesaikan atau menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle runtime interupsi. Setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Saat sinyal interupsi diterima, prosesor ada dua kemungkinan yang akan dilakukan, yaitu interupsi diterima atau interupsi ditangguhkan atau ditolak. Jika terjadi interupsi ditangguhkan, apa yang akan prosesor lakukan? Di sini prosesor akan menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindakan ini adalah penyimpanan alamat interupsi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Kemudian apalagi yang akan dilakukan prosesor? Prosesor akan menyetel program counter atau PC ke alamat awal runtime interrupt handler. Di sini ada tabel vektor interupsi pada mikroprosesor keluarga Intel. Bisa dilihat. Kemudian instruksi interrupt pada PC. Di sini ada tabelnya juga. Oh iya, instruksi interrupt pada PC berbeda dengan instruksi pada tabel interupsi di atas. Sebab PC pada awalnya dikembangkan berbasis kompatibel dengan sistem 8088. Jadi interupsi yang sama di setiap PC adalah interupsi nomor 0 dari nomor 0 sampai nomor 4. Berikut ini adalah tabel interupsi di sini nih. Jadi nomor 0 ini sampai nomor 4 itu interupsi yang sama di setiap PC ini. Oke, kemudian ada gambar siklus proses dengan interrupt. Ya, di sini ada contoh siklus interrupt. Jika kita memulai, maka akan mengambil interupsi. Di sini proses selanjutnya adalah mengambil atau siklus pengambilan di sini. Kemudian jika sudah sesuai, maka akan dieksekusi. Di sini ada siklus eksekusi. Kemudian jika interupsi ini ditolak, maka akan berhenti. Di sini ada dua kemungkinan ya, akan berhenti atau akan dilanjutkan. Jika interupsi ditolak, maka akan berhenti. Kemudian jika interupsi diizinkan, maka akan lanjut pemeriksaan interupsi dan eksekusi interupsi. Kemudian looping lagi ke atas. Di sini ada siklus interupsi. Oke, jadi pada kesimpulannya, interrupt disediakan terutama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan karena sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih lambat dibanding prosesor. Oke, mungkin seperti itu aja yang bisa saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.